Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tutorial pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Pengujian validitas dan reliabilitas kita lakukan ketika penelitian yang kita lakukan, pengumpulan datanya dengan menggunakan angket. Misalkan di sini saya mempunyai variabel kepuasan kinerja yang diukur melalui indikator kedisiplinan, moral kerja, dan turnover. Kedisiplinan diwakili oleh dua pertanyaan, 1 dan 2. Moral kerja diwakili oleh 3 pertanyaan, 3, 4, dan 5. Sedangkan turnover diwakili oleh 2 pertanyaan, yaitu 6 dan 7. Selanjutnya, dilakukan penyebaran angket kepada 30 orang sebagai uji coba. Kemudian diperoleh hasil dari responden 1 sampai dengan responden 30 dari item pertama sampai dengan item ke-7 seperti ini. Nah, untuk penghitungan validitas dan reliabilitas, teman-teman membutuhkan C total, yaitu jumlah dari C1 sampai dengan C7. Teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Menggunakan fasilitas yang ada di Excel sama dengan sum. Kita jumlahkan dari C1 sampai dengan C7. Kemudian kita enter. Untuk mengulangi hal yang sama pada sel yang lain, silakan kita letakkan di pojok sebelah kanan. Kita klik 2 kali. Dan hasil totalnya akan kita dapatkan seperti ini. Nah, ketika data kita sudah siap, maka kita bisa langsung masuk ke SPSS. Kita copy mulai dari responden pertama, C1, sampai dengan C total, sampai dengan 30 orang. Kita copy, masukkan ke SPSS. Kemudian kita beri nama C1 sampai dengan C7. Selanjutnya, desimalnya kita buat 0. Kemudian, measure atau ukurannya kita tuliskan ordinal untuk C1 sampai dengan C7. Kemudian untuk total, karena dia jumlah dari C1 sampai C7, kita ukurannya adalah scale. Hasilnya seperti ini. Kita langsung melakukan pengujian validitas. Pada pengujian validitas yang kita gunakan adalah dengan menggunakan korelasi bivariat yang disampaikan oleh Pearson atau yang biasa kita sebut sebagai Pearson correlation atau korelasi bivariat product moment. Kita klik analyze, kemudian klik correlate, klik bivariat, masukkan semua variabel mulai dari C1 sampai dengan C total. Correlation koefisiennya kita menggunakan Pearson. Test of significance-nya kita menggunakan two-tailed, dan flux significant correlation untuk melihat untuk menandai mana yang signifikan dan mana yang tidak signifikan. Selanjutnya kita klik OK, dan kita akan mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Pearson correlation menunjukkan besarnya korelasi Pearson. Sig adalah peluang menolak H0, dan N adalah jumlah datanya. Agar lebih gampang untuk penjelasannya, kita copy saja. Kita copy seperti ini. Kita pindahkan di Word. Seperti ini. Nah, di Word, agak saya kecilkan. Nah, di Word kita punya C1 sampai dengan C7, kemudian ada C total.
Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar dengan menggunakan SPSS, untuk mempelajari validitas, teman-teman cukup lihat bagian total. Saya beri warna di sini, atau teman-teman juga bisa menggunakan total yang di bagian bawah sini. Nah, jadi yang dibaca cukup bagian total sebelah sini dan total yang ada di sebelah sini. Jadi di bagian kanan dan di bagian paling bawah. Teman-teman perhatikan, ini sudah urut dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Sehingga kita bisa langsung mengasumsikannya di sini C1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian, perhatikan tanda bintang pada Pearson correlation yang ada di masing-masing item dari C1 sampai dengan C7. Kita tahu bahwa di C2 ternyata tidak ada bintangnya yang menunjukkan bahwa C2 di sini tidak valid. Jadi kita tahu karena di sini tadi di sini aja. Di sini kita tahu bahwa di Pearson correlation dia tidak menunjukkan tanda bintang yang menunjukkan bahwa C2-nya adalah tidak valid. Selain itu juga bisa dilihat dari nilai signifikan dari C2 dibandingkan dengan item pertanyaan yang lain. C2 memiliki signifikansi lebih besar dari 0,5. Signifikansinya 0,182. Dia lebih besar dari 0,05, makanya kita katakan bahwa dia tidak valid. Jadi untuk yang C2, karena nilai signifikansinya di sini, dia adalah 0,182 dan cenderung lebih besar dari 0,05, maka kita katakan tidak valid. Silakan diperhatikan bahwa ketika variabel tersebut tidak valid, maka kita tidak bisa memasukkannya di dalam pengujian reliabilitas. Nah, dari sini, dari pengujian validitas, kita tahu bahwa ada satu yang tidak valid, yaitu C2. Kita bisa lanjutkan ke pengujian reliabilitas. Nah, dari C1 sampai C7, ada yang satu tidak valid, yaitu bagian C2. Maka kita bisa klik Analyze untuk reliabilitasnya. Kemudian Scale, kita pilih Reliability Analysis. Kita pilih C1 karena C1 valid, C2, C4, C5, C3, C4, C5, C6, dan C7. Silakan dibuat garis bawah bahwa ketika variabelnya tidak valid, maka kita tidak masukkan di dalam perhitungan reliabilitasnya. Selain itu, C total juga tidak masuk di dalam perhitungan reliabilitas. Karena di reliabilitas hanya melihat item mana saja yang valid dan nanti akan reliable. Model yang kita gunakan, kita menggunakan alpha, nanti akan ada hasilnya adalah alpha Cronbach. Kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Jadi dari sini kita tahu bahwa variabel kita masukkan adalah C1, 3, 4, 5, 6, dan 7, 130 data, 30 responden. Dari sini kita tahu bahwa alpha Cronbach-nya adalah 0,620 dan end of item-nya adalah 6. Artinya dari 6 item yang dilakukan pengujian dapat didapatkan nilai reliabilitasnya sebesar 0,620 yang menunjukkan bahwa, saya copy dulu biar ada keterangannya,
Saya taruh di sebelah sini. Di sini. Karena nilai Cronbach alfanya sama dengan 0,620, dia lebih besar dari 0,6, maka item pernyataannya C1, C3, C4, C5, C6, dan C7 reliable. Jadi seperti ini. Nah, sekian dulu dari saya terkait dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil yang diperoleh dari validitas dan reliabilitas, kita tahu bahwa C1 sampai C7 ini adalah valid, maka teman-teman bisa menggunakan item-item pertanyaan yang ada di C1, C3, C4, C5, C6, dan C7 untuk untuk penelitian selanjutnya. Jadi sebarkan angket lagi sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan, jumlah sampel yang teman-teman tentukan, kemudian silakan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitiannya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.